Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala, yang sekarang ini sampai kepada bab ke-37. Bab termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Ya, sekali lagi, judul bab yang diberikan oleh Syekh Muhammad Tamimi adalah termasuk syirik apabila seorang menginginkan dunia dengan amalnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini tentunya sangat jelas ya, bertalian erat dengan tauhid atau dengan pembahasan tauhid ini, karena lawan dari tauhid adalah syirik. Lawan dari tauhid itu adalah syirik, dan di antara kesyirikan yang ada pada diri manusia itu adalah apabila hatinya menginginkan dunia, hatinya menginginkan ya dunia dari amal ibadahnya, dari ya amal salehnya. Nah, tentu kita telah fahami bahwa seluruh ibadah-ibadah, seluruh amal-amal saleh tentu dialamatkan kepada Rabbul Alamin, dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disimpangkan, tidak boleh yakni dialamatkan kepada kepentingan-kepentingan dunia. Dan ini bisa kita lihat ya dari sekian banyak dalil yang telah kita pelajari dahulu. Di antaranya contoh dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Lihat ini berkaitan dengan yakni tentang keikhlasan di sini haruslah menjadi dasar dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yakni unsur duniawi dalam hal ini. Ya, tidak ada apa? Unsur duniawi dalam hal ini. Jadi betul-betul amal ibadahnya, ya, amal salihnya dikerjakan, dilakukan lillahi ta'ala. Atau juga bisa kita tambahkan dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Dua ayat yang sering kita dengar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya artinya katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam seluruh amal-amal kita, apapun amal ibadah yang kita kerjakan, apapun amal saleh yang kita lakukan, pada dasarnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tertuju kepada Rabbul Alamin, tidak kepada yang lain. Tidak boleh kepada yang lain. Nah, ini bagus sekali bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi setelah bab sebelumnya yang kita kaji itu tentang riya. Tentang riya. Jadi kalau riya itu jelas di hati menginginkan ya ini pujian orang, sanjungan orang, terima kasih dari orang, penghargaan manusia dan seterusnya, maka dilengkapi pada bab 37 tentang ya niat seorang ketika melakukan amal ibadah, ketika melakukan amal salih, yaitu niatnya adalah dunia. Ya, adalah dunia. Nah, ini perlu kita pertegas di sini, karena memang orientasi dakwah para nabi, para rasul adalah akhirat. Sekali lagi, orientasi dakwah para nabi, para rasul adalah akhirat. Ya, bukan dunia. Dan ini memang kebalikan dengan yakni orang-orang yang semata-mata hidup di dunia ini mencari dunia dan dunia. Jadi yang ada di kepalanya itu dunia dan dunia, tidak ada akhirat. Sama sekali tidak ada akhirat. Ya, seperti yakni prinsip atau orientasi ya, orientasi hidup orang-orang kafirin, orientasi hidupnya orang-orang musyrikin adalah dunia. Ya, dunialah yang mereka cari. Dunialah yang mereka kejar. Dunialah yang mereka gapai begitu. Nah, bukan ya akhirat. Nah, ini tentu berseberangan sekali tentunya dengan orientasi dakwah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terus menerus mengiming-imingkan para sahabat itu tentang akhirat, tentang surga. Tidak ada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan iming-imingan kepada para sahabat yaitu kehidupan dunia ini, tidak pernah ya, yakni Nabi yang mulia SAW selalu mengarahkan para sahabat untuk mencari kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu kehidupan akhirat, itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang beliau iming-imingkan kepada para sahabat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang haruslah ya dapat mengikhlaskan amal-amal salihnya, amal-amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rabbul Alamin, bukan karena yang lain. Nah, bukan karena yang lain ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, perlu kita ya kita pahami. Tentu berbeda ini berkaitan dengan perbuatan yang bersifat duniawi ya, atau pekerjaan yang bersifat duniawi. Ya, pekerjaan yang bersifat duniawi. Misalnya ketika seorang mendaftar menjadi calon karyawan atau ya semisalnya begitu ya, buruh atau yang lainnya. Nah, kemudian diwawancara misalnya, lalu ditanya, Anda mau gaji berapa? Anda mau digaji berapa? Anda mau gaji berapa nilainya? Ya, kira-kira seperti itu. Ini masalah duniawi. Ya, ini masalah duniawi. Jadi seorang bekerja yang bersifat duniawi tidak ada masalah dia menentukan berapa nominalnya, tidak masalah dia menentukan berapa juta misalnya dan seterusnya, berapa rupiah dan seterusnya. Ya karena memang murni pekerjaannya adalah duniawi. Ya, sehingga dia
mendapatkan imbalan duniawi juga, tentunya dalam kehidupannya berupa gajinya itu misalnya, hal ini ya lumrah saja. Ya, tapi kalau yang berkaitan dengan masalah akhirat, yakni untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita betul-betul mengikhlaskan semua amal ibadah, semua yakni amal-amal salih karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah berkaitan dengan judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala dalam ya, kitab tauhid ini, bab yang ke-37. Ya jelas ya, ini termasuk dari syirik apabila seorang meniatkan ya dalam amal salihnya, dalam amal ibadahnya untuk memperoleh dunia, meraih dunia. Ya, jadi sekali lagi ini yang perlu kita tegaskan di sini dari bab atau judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat lagi ya, perlu kita ingatkan dari ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, di mana ini? Di surga tentunya. Perjumpaan ya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa syaratnya? Allah memberikan dua syarat mutlak yang harus terpenuhi oleh seorang hamba, yakni falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal salih. Nah, ini lihat. Hendaknya dia beramal salih, dan amal dikatakan amal salih jika sesuai dengan contoh Nabi, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua yang tidak kalah penting, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun juga. Nah, ini yang penting kita garis bawahi, tidak berbuat syirik. Ya, artinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengikhlaskan ya, yakni amal ibadah atau amal saleh yang dikerjakannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi tentang keinginan si hamba ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah kelak di negeri akhirat. Ya, jadi sekali lagi hendaknya kita dapat memahami judul dari bab ini agar amal apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita laksanakan, semata-mata karena Allah semata. Karena Allah saja. Lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sudah kita ingatkan ya, sekian banyak contoh. Sekian banyak contoh dari kehidupan kita di dunia ini. Mungkin bisa sedikit diingatkan lagi contoh misal nih yang ada pada sebagian orang ya, yang ada pada sebagian orang misalnya yakni amal solihnya adalah memelihara anak yatim, ya, memelihara anak yatim misalnya ya. Kemudian ini ada dua orang nih, ada dua orang si A dan si B. Si A memelihara anak yatim, begitu pula si B memelihara anak yatim. Ya, si A memelihara anak yatim betul-betul lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kemudian si B juga memelihara anak yatim. Tapi ada niat duniawi ya yang ada di hatinya. Apa niat ya yang bersifat duniawi itu yang ada di hati si B? Yaitu agar bisnisnya lancar. Ya, agar bisnisnya lancar, usahanya maju dan seterusnya. Dan qadar Allah, Allah berikan kepada dua-duanya ini bisnisnya lancar. Si A ya bisnisnya maju, begitu pula si B sama. Ya, tentu yang diganjar, yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kelak adalah si A ini. Ya, dan ketika usahanya maju, bisnisnya lancar itu, ini adalah keutamaan yang Allah berikan. Ya, jadi keutamaan.
bukan balasan, bukan istilahnya bukan balasan Allah ya atas perbuatan si A memelihara anak yatim. Karena balasannya yang diinginkan oleh si A itu jauh nanti lebih hebat di negeri akhirat, itu surga Allah. Dia hanya menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masalah-masalah duniawi itu kecil. Ya, masalah-masalah dunia itu kecil sekali. Ya, artinya jangan jangan dikait-kaitkan juga. Oh iya pantesan saya pelihara anak yatim, makanya usaha saya maju, bisnis saya lancar dan seterusnya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Ya, adapun si B tadi, si B yang niatnya tulus karena dunia, ya tulusnya karena dunia, menginginkan usahanya maju, bisnisnya lancar, dan Allah berikan seperti itu, maka ketahuilah apa yang didapat oleh si B ini bagian dari istidraj. Istidraj, uluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ya, uluran waktu. Ya, dan tentu tidak diberi pahala ya. Tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala jika si B memang meniatkan amalnya itu semata-mata karena unsur duniawi. Ya, jadi sekali lagi inilah perbedaan antara si A dan si B tadi. Nah, nanti kita akan lihat ya berkaitan dengan masalah ini dari contoh-contoh yang lain lah. Ya, insya Allah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab ke-37. Ada dua dalil. Dalil yang pertama dari ayat Al-Quran dalam surat Hud ayat 15-16. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nah, kita lihat dalil yang pertama dulu. Kita lihat dalil yang pertama dulu dari dari Al-Quran Al-Karim, dari surat Hud ayat 15-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini berkaitan dengan keterangan dari Rabbul Alamin, keterangan dari Rabbul Alamin tentang ya orang-orang yang menghendaki dunia, ya menghendaki perhiasan dunia. Maka ya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ya harapkan tentu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara umum ya, secara umum seperti itu karena tidak semua orang-orang ya seperti ini. Contoh misalnya, ya tidak seluruh orang-orang non muslim misalnya kita katakan ya tidak seluruh orang-orang non muslim mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan dalam hidup mereka ya dari kehidupan dunia. Kita lihat di antara non muslim itu, di antara mereka ada yang lebih miskin dari orang Islam, ada yang lebih fakir dari orang Islam, kan begitu ya. Jadi apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ini merupakan yakni kerugian berlipat ya. Artinya di dunia dia mendapatkan kesengsaraan misalnya, mendapatkan seperti ini kesengsaraan, nah, apalagi nanti di akhirat. Apalagi nanti di akhirat. Nah, kalau orang-orang non muslim yang dikabul ya atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dari apa yang mereka harapkan,
Maka ini sebagai istidraj. Ya, ini sebagai apa? Ini sebagai istidraj, uluran waktu bagi mereka yang nanti di akhirat tentu mereka akan mendapatkan lebih berat siksanya, sangat berat siksanya, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lihat ya, ayat yang ke-15 terlebih dahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Jadi, yang pertama kita lihat bahwa orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya ini ya luar biasa. Ya, artinya dari sisi jumlah mereka banyak sekali. Ya, apakah itu jelas kalau orang-orang non muslim ya semua orang-orang non muslim ya orang-orang musyrikin hanya menginginkan kehidupan dunia dari apa yang mereka lakukan di dunia ini, ya kan? Lebih celakanya lagi jika ada di antara umat Islam, jika ada di antara umat Islam yang tidak benar eh, niatnya di dalam amal-amal salihnya, di dalam eh, apa namanya amal ibadahnya, lalu keinginannya adalah dunia dan dunia, na'udzubillah min dzalik, maka dikatakan oleh Rabbul Alamin, kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Jadi Allah akan kasih, Allah akan berikan itu, apa yang mereka inginkan, apa yang ada di hati mereka dari keinginan dunia, dan perhiasannya Allah akan berikan. Allah akan balas, Allah akan penuhi, ya. Bahkan tentu dikatakan di sini, yakni akan dipenuhi dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Nah, inilah yang kita lihat dari keterangan Rabbul Alamin. Dari ayat yang ke-15, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memenuhi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Ya, tentu kita lihat orang-orang yang seperti ini, ya, ya tentunya luar biasa. Di antara mereka memiliki kekayaan yang fantastis, ya, kekayaan yang eh, melimpah begitu, dan mungkin orang-orang itu memandangnya, oh ini orang bahagia, oh ini adalah orang orang bahagia. Kita katakan tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, orang-orang yang menginginkan harta benda dunia dan perhiasannya itu tidak akan pernah bahagia, kita katakan. Tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu Allah yang beri. Kebahagiaan itu Allah yang kasih. Jadi kalau mereka mengatakan kami bahagia, itu bahagia yang semu. Bahagia yang tidak sebenar-benarnya. Bukan kebahagiaan yang hakiki. Maka kita dapati ya dalam berita-berita yang tersebar di tengah masyarakat, oh ada orang miliuner misalnya, eh, akhir kehidupannya adalah bunuh diri misalnya. Akhir dari kehidupannya bunuh diri. Kenapa dia melakukan bunuh diri? Karena dia selalu mencari dan mencari kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, namun tidak dia jumpai, tidak dia dapat, ya, tidak dia dapati. Nah, inilah yang bisa kita lihat, ya, walaupun memang kehidupannya serba ada, ya, kehidupan dunianya luar biasa lah begitu ya, mewah dan seterusnya. Namun mereka tidak bahagia karena Allah lah yang sebenar-benarnya dapat memberikan kebahagiaan di hati para hamba yang dikehendakinya, ya, dan tentunya hanya orang-orang yang dapat mengikhlaskan semua bentuk ibadah karena Allah yang akan diberikan kebahagiaan yang hakiki. Nah, kita lihat contoh para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul, ya, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita lihat di antara mereka itu kehidupannya ya sederhana saja.
bahkan mungkin jauh dari apa namanya yang kita dapatkan sekarang barangkali. Ya, jadi kehidupannya sangat-sangat sederhana sekali, namun hati mereka bahagianya luar biasa. Hati para nabi itu bahagianya, masya Allah. Kenapa demikian? Kenapa mereka mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya? Karena hati mereka dipenuhi dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka betul-betul bersih, ya, ketika melakukan amal ibadah hanya karena Allah saja, semata-mata karena Allah, dan sempurna betul tauhid mereka, sempurna betul keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah para nabi, para rasul sebahagia-bahagia makhluk yang ada di dunia ini. Dan nanti kebahagiaan yang sempurna lagi atau yang lebih sempurna lagi mereka dapatkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kita bisa lihat dari kehidupan para sahabat, ya, dari sejarah-sejarah mereka, siratus sahabat, sejarah kehidupan para sahabat, bagaimana para sahabat, ya, yakni dikatakan sebagai sebaik-baik generasi umat Islam, dan tentunya mereka bersih hati mereka, dan bagus tauhid mereka, sehingga mereka adalah generasi yang berbahagia, ya, berbahagia di zamannya dahulu, dalam kehidupan dunia mereka dahulu, mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup bersama Nabi, hidup di tengah-tengah orang-orang salih seperti mereka itu. Nah, ini kan Masya Allah seperti ini. Ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berbahagia dalam kehidupan mereka dahulu di dunia, dan kelak akan mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Jadi mereka mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Bahkan ketika mereka masih hidup, para sahabat itu telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat itu masih hidup, ya. Ketika para sahabat itu sedang beramal, mereka gemar beramal saleh, mereka gemar berbuat kebaikan-kebaikan, Allah sudah janjikan surga untuk mereka. Nah, ini tentunya sebagai teladan bagi kita semua, sebagai contoh bagi kita semua, ya, di mana para sahabat, ya, lurus tauhidnya, benar tauhidnya, bagus tauhidnya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka semua. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah tentang derajat para sahabat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, lantaran tauhid mereka benar, tauhid mereka bagus sekali, sehingga mereka dapat mengikhlaskan semua bentuk ibadah mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lain. Ya, bukan karena yang lainnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini contoh, kita berikan contoh. Kita ini berada pada bulan-bulan haji, ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bulan-bulan haji itu dari bulan apa terhitung? Ya, dijawab, bulan-bulan haji itu terhitung dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, itulah yang disebut dengan Ashhurul Haji, bulan-bulan haji. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam ketika mereka menunaikan ibadah haji dan setelah selesai dari ibadah haji. Ya, ada tentunya, bukan ya sedikit yang seperti ini, banyak bahkan, ya. Dan ini masalah keikhlasan, ya, masalah keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara mereka ketika menunaikan ibadah haji atau sepulangnya dari menunaikan ibadah haji di tanah suci, ketika mereka kembali ke tanah air, maka mereka menginginkan, ya, yakni sebagian dari kehidupan dunia, ya, sebagian dari kehidupan dunia, apa itu? Yaitu gelar, ya. Jadi orang-orang harus panggil dia itu Pak Haji atau Bu Haji, kan begitu. Kalau tidak dipanggil Pak Haji pasti marah, ya, pasti ngambek atau yang semisalnya begitu. Nah, ini kan, ya, berseberangan dengan tauhid, berseberangan dengan keikhlasan beribadah yang harusnya hanya kepada Rabbul Alamin saja, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kan begitu. Ya, tidak untuk mencapai atau meraih
dari kehidupan dunia ini, ya. Nah, ini yang kita lihat pada sebagian orang seperti itu. Jadi kemana yakni keikhlasannya? Mana itu keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika ya tidak dipanggil Pak Haji atau Ibu Haji misalnya, pasti akan berubah raut mukanya, pasti akan berubah sekali lagi raut mukanya itu, dan tidak senang ya kalau dipanggil nama saja, atau Pak atau Bu begitu ya, tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji misalnya. Nah, tentunya masih banyak lagi berkaitan dengan ya, jadi ibadah-ibadah atau amal-amal saleh yang harusnya tertuju kepada Rabbul Alamin, dan sebagian orang justru menginginkan dunia atau sebagian dari kehidupan dunia dan perhiasannya. Nah, itulah ya yang kita lihat pada sebagian orang, itulah fenomena yang kita lihat, dan tentunya karena materi tauhid mungkin belum sampai kepada mereka. Ya, materi tauhid ini belum sampai kepada mereka, sehingga ya apa yang mereka inginkan dari amal-amal ibadah mereka itu ya karena untuk dunia. Nah, kira-kira begitu. Nah, contohnya lagi, ini mungkin sebagian orang ya melakukan sudah perbuatannya tidak sesuai dengan contoh Rasul, alias bid'ah, ya, udah alias bid'ah, plus niatnya sudah menyimpang lagi. Ya, niatnya menyimpang, sudah pasti menyimpang. Contoh yang kita lihat berkaitan dengan sebagian kaum muslimin yang mengerjakan misalnya tahlilan misalnya ya, mengerjakan tahlilan. Artinya ketika ada di antara mereka yang wafat, ya, lalu diadakan acara-acara sekian hari, dan mereka sebut dengan acara tahlilan. Kan begitu. Ya, kumpul di rumah orang yang mendapatkan musibah kematian ini pada keluarganya itu, lalu mereka melakukan ritual tahlilan. Nah, kita katakan bahwa di antara mereka itu jelas menyimpang niatnya, menyimpang niatnya itu, ya. Apa itu? Apa niatnya? Ya, kita lihat ya. Niatnya itu kita katakan sudah jelas ya, niat mereka itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena dunia. Namun karena dunia. Contoh, contoh, ya, ini ada dua rumah ya yang mendapat musibah, dua keluarga lah yang mendapat musibah, keluarga A, keluarga B. Nah, keluarga A ini keluarga yang kaya raya, istilahnya begitu. Adapun keluarga B yang tertimpa musibah kematian ini keluarga yang miskin, ya miskin, fakir bahkan ya. Nah, ini pada hari bersamaan, ya, wafatnya ini pada hari yang bersamaan kita katakan. Ya, kemudian ya tentunya masyarakat tentu diundang untuk tahlilan, ya, diundang ke rumah A dan juga diundang ke rumah B, kan begitu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi para jamaah? Apakah mereka yang mengerjakan tahlilan itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Atau karena dunia? Atau karena dunia? Nah, ini permasalahannya. Nah, ketika mereka diundang untuk ke rumah A misalnya, ya, yakni misalnya eh, tahlilannya itu ba'da Isya. Sebelum Isya pun sudah datang. Sebelum ya Isya saja sudah datang, gitu ya. Ini begitu selesai bubar dari sholat maghrib, langsung menuju rumah si A. Jadi nggak mengerjakan sholat Isya, tidak mengerjakan sholat Isya. Padahal ya, dikatakan pada undangan tahlilan itu nanti pada Isya. Tahlilannya kan begitu. Jadi sebelum Isya pun sudah datang. Adapun ya untuk undangan keluarga B, ya keluarga B, ah, kira-kira ada yang datang atau tidak? Ada yang datang atau tidak? Kira-kira seperti itu. Tidak akan datang. Tidak ada yang datang. Kenapa tidak datang? Ya, tentu keluar tuh dari lisan mereka itu, paling-paling disuguhkan air putih. Paling-paling air putih, kata mereka. Kira-kira begitu.
Adapun ya untuk keluarga A, wah ini luar biasa. Bersukacita mereka, senang dan gembira mereka, ya bahkan ya sebelum waktu sholat Isya pun mereka sudah tiba di rumah A tadi. Nah inilah berkaitan dengan niat mereka yang tidak benar, sudah acara yang tidak benar, tidak ada contoh dari Nabi, plus niat mereka juga menyimpang dalam hal ini. Nah inilah berkaitan dengan apa yang kita lihat pada sebagian orang, sebagian umat Islam seperti itu. Itulah fenomenanya seperti itu ya. Jadi memang materi tauhid ini perlu disampaikan, sangat perlu disampaikan, sangat penting disampaikan agar mereka betul-betul tahu bagaimana mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan ini sebagai fondasi ya dan syarat utama diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keikhlasan kepada Rabbul Alamin dan bukan karena unsur duniawi. Bukan karena unsur duniawi. Nah, kemudian contoh, kita berikan contoh misalnya, ya, misalnya guru misalnya ya, misalnya guru dia mengajar di sekolah, di pesantren dan seterusnya, ya. Kemudian tentunya telah ditetapkan ya oleh penyelenggara pendidikan atau lembaga pendidikan gaji si guru tersebut misalnya. Nah, tentu dalam hal ini ya guru tersebut hendaknya dia mengikhlaskan saja amal ibadahnya karena Allah itu, mengajar itu karena mencapai atau ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun ya gaji yang dia terima misalnya di akhir bulan ya atau di awal bulan, maka itu tidak mempengaruhi niat ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempengaruhi insya Allah niat ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa itu hal yang tabi'i, hal yang wajar saja ya, diterima oleh seorang guru tersebut ya, apa namanya, karena memang eh, pihak sekolah atau lembaga pendidikan ingin memberikan ya semacam penghargaan lah pada gurunya yang telah mengajar, yang telah mendidik, maka hal ini hal yang wajar kita katakan. Yang penting ya niat awalnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian niat-niat bagus lainnya ada di hatinya, ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak muridnya, kepada anak didiknya misalnya, ya ingin mengeluarkan mereka dari kebodohan mereka, ya itu niat-niat bagusnya, itu niat-niat baiknya. Jadi tidak berseberangan dengan keikhlasan si guru tersebut ketika dia mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepadanya dari lembaga pendidikan atau pesantren atau yang semisalnya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita lihat berkaitan dengan ayat yang mulia ini, yuridu man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, kemudian kita lihat pada ayat berikutnya, ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, ini sebagai hasil ya dari ketidakikhlasan. Dan sebagai hasil dari jauhnya hati seorang dari kata ikhlas. Ya, jadi hanya mengingat di hatinya itu hanya menginginkan kehidupan dunia saja. Ya, kehidupan dunia saja. Maka Allah nyatakan dalam ayat yang mulia ini tentang orang-orang seperti ini, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Kecuali siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi mereka hanya mendapatkan apa? Di akhirat ya an-nar, siksa neraka atau api neraka. Kemudian ya lebih dari itu dikatakan wahabita ma sana'u fiha, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, lenyap ya, sia-sia.
haba'an manthura, kata Allah dalam ayat yang lain. Seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Debu yang diterbangkan oleh angin begitu. Haba'an manthura, tidak tersisa, tidak terlihat. Ya, apa yang sudah dia lakukan di dunia tidak terlihat sama sekali. Kemudian wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Sia-sia. Ya, tidak ada bekasnya sama sekali, haba'an manthura, seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Nah, inilah keterangan dari Rabbul Alamin tentang siapapun dari para hamba yang mengerjakan amal salih atau ibadah ya karena unsur duniawi. Karena unsur duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Rabbul Alamin. Jadi ini memang ya sangat tipis ya yang seperti ini ketika seorang ya yakni di hatinya terdapat ya keinginan dunia ya, maka kelak nanti di akhirat Allah lah yang dapat membongkarnya. Allah lah yang bisa melihatnya nanti di akhirat ya, dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak penjelasan tentang hal ini. Kita lihat dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si A, si B, si C. Tiga orang ini ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sama semuanya. Ya, Allah bertanya dulu kepada si A, ya, fama amilta. Wahai A, apa yang kau kerjakan di dunia? Apa yang kau lakukan di dunia? Gitu ya. Kata si A, saya belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah Rabbul Alamin mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau berbohong. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran karena engkau ingin dipanggil qari, ya qari, ahli baca Al-Quran. Nah, kemudian si B ditanya dengan pertanyaan yang sama, fama amilta, apa yang kau lakukan wahai B di dunia? Kata si B, saya menginfakkan, ya, mensedekahkan sebagian harta saya karena engkau ya Allah. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Kau lakukan hal itu karena engkau ingin dipanggil dermawan, orang baik. Ya. Kemudian si C ditanya, wahai C, apa yang kau lakukan di dunia? Kata si C, saya berjuang karena engkau ya Allah. Berjihad karena engkau ya Allah. Kata Allah, engkau dusta. Engkau melakukan jihad atau berjuang itu karena engkau ingin dipanggil pahlawan atau si pemberani. Yang akhirnya semua diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, inilah yang perlu kita pahami di sini bahwa mungkin ketika seorang di dunia ya yakni beramal salih, melakukan kebaikan-kebaikan, mungkin orang nggak paham gitu. Ya, orang-orang lain nggak paham. Yang ternyata si fulan melakukan amal-amal salih ya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan pujian orang ya, sanjungan orang dan lain sebagainya seperti riya yang telah kita jelaskan kemarin ya, atau menginginkan hal-hal lain ya, menginginkan hal-hal lain dari kehidupan dunia ya, dari kehidupan dunia ini. Maka Allah tegaskan bahwa pertama, mereka tidak mendapatkan apa-apa di negeri akhirat kecuali siksa neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang mereka lakukan di dunia itu lenyap, ya, sia-sia apa yang mereka kerjakan di dunia. Wa habita wa batilum ma kanu ya'malun, dan sebelumnya wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi ya lenyap dan sia-sia apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini bisa kita lihat ya tentang sebagian orang yang melakukan amal ibadah A, B, C, D dan seterusnya, kemudian ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diberi pahala. Jadi akhirat tidak membawa pahala atau tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang ada kebalikannya, ya Allah Subhanahu wa taala lenyapkan apa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia dan Allah masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita tegaskan, tekankan di sini bahwa semua amal ibadah, semua amal salih hendaknya
ditujukan, dialamatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi telah kita jelaskan di awal-awal, ya, kita ulangi lagi. Di antaranya Allah berfirman dalam surat, ya, Al-An'am 162 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, ya, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta, tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan ikhlas. Atau ayat yang sering kita baca dalam salat atau di luar salat, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tujukan amal-amal ibadah kita, amal saleh kita, bukan ya karena duniawi atau unsur duniawi. Nah, inilah yang ditolak, ya. Ya, dakwah seperti inilah yang ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi mendakwahkan tauhid. Ingat, ketika Nabi mendakwakan dakwah, ya, tauhid atau keikhlasan beribadah hanya kepada Allah saja, ini yang ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini yang ditolak oleh orang-orang musyrikin, oleh para tokoh, ya, Mekah di masa itu. Kenapa? Karena jelas orientasi hidup mereka dunia. Orientasi hidup mereka dunia dan juga mereka banyak memiliki para pengikut. Banyak memiliki para pengikut sehingga ya mereka tentunya melakukan ya kebaikan-kebaikan di masa itu ya karena unsur duniawi. Wallahu taala alam. Nah, ini perlu kita pahami di sini, ya. Pahami di sini kalau betul-betul yakni kita ingin diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita dapat mengikhlaskan semua bentuk ibadah karena Allah semata, bukan karena yang lain, bukan karena unsur duniawi, bukan. Ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang pertama kita sudah jelaskan, itu dari surat Hud ayat 15-16. Nah, sekarang kita beralih kepada dalil yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Kita baca terlebih dahulu ya riwayat yang sahih ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya, wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wantakas, wa idha shika falantaqash, tuba li'abdin akhadha bi'inani farasi fi sabidillah, ash'ath ra'su, mughbarrah qadaman, in kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah, wa in ista'dhan falam lam yu'dhan lah, wa in syafa'a lam yusyaffa'." Artinya, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga ia tidak dapat mencabutnya, kata Nabi. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya, berlumur debu tubuhnya atau kedua kakinya, berlumur debu kedua kakinya. Bila ia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang,
dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaraannya. Nah ini ya, di mana di sini Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua contoh yang bertolak belakang. Ya, dua contoh yang bertolak belakang. Contoh yang pertama berkaitan dengan hamba dunia, budak dunia. Bayangkan, ya, hamba dunia atau budak dunia, yang artinya hati si hamba tersebut tertuju kepada dunia, sehingga dia menjadi budak bagi dunia itu sendiri. Ya, hamba sahaya bagi dunia itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah ini kita akan jelaskan nanti. Contoh yang kedua adalah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, pangkatnya rendah. Walaupun pangkatnya rendah sekali ini. Ini kan tentara yang paling rendah pangkatnya ini. Ya, disuruh-suruh, diberi tugas dan sebagainya. Dia mentaati saja apa kata atasannya, komandannya, tapi dia ikhlas. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini dua contoh yang saling bertolak belakang, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan kepada kita dua contoh yang saling bertolak belakang, ya, dari dua hamba. Yang hamba pertama jelas hamba yang jelas melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah hamba yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat pertama tentang contoh pertama dulu, ya, hamba dunia, ya. Maka dikatakan hamba dunia, bayangkan, hamba dunia. Perlu para jamaah paham nih, perlu para jamaah lebih memahami, di mana Nabi SAW menggambarkan dunia itu dengan gambaran-gambaran yang sangat hina sekali, yang sangat hina sekali. Ya, paling tidak ada 3 riwayat atau 3 hadis dari Nabi. Nabi memberikan gambaran hina tentang dunia dan kehidupan dunia ini. Ya, apa itu? Apa gambaran pertama dari hadis yang pertama tentang dunia yang hina di mata Nabi SAW? Nabi gambarkan dunia itu tidak lebih dari sayap nyamuk. Bayangkan, ya, sayap nyamuk. Sayap nyamuk ini siapa yang jual? Nggak ada orang jualan eh, sayap nyamuk. Kalaupun ada di pasar orang jualan sayap nyamuk, siapa yang mau beli? Ya, siapa yang mau beli? Kalaupun ada yang ingin membeli, berapa harganya? Kan begitu. Ya. Nah, ini gambaran hina yang pertama tentang dunia itu. Nabi gambarkan dengan apa? Sayap nyamuk. Yang kedua, dari hadis yang kedua, Nabi gambarkan bahwa dunia itu tidak lebih dari bangkai kambing, di mana Nabi menunjuk di hadapan para sahabat bangkai anak kambing. Ya, dan anak kambing ini terlihat fisiknya cacat, ya. Fisiknya cacat dan dia telah mati, telah menjadi bangkai. Artinya kalaupun anak kambing yang cacat ini hidup begitu, maka tidak ada yang mau meliriknya, tidak ada yang mau melihatnya, tidak ada yang mau membelinya, karena dia mengalami cacat pada fisiknya, tubuhnya itu. Nah, jadi anak kambing ini sudah menjadi bangkai. Apalagi kalau sudah dikatakan bangkai, bangkai anak kambing, siapa yang mau? Ya, nah, itulah dunia kata Nabi. Dan yang ketiga, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi gambarkan tentang hinanya dunia itu seperti kotoran manusia, kata Nabi. Seperti kotoran manusia, na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah, ya, kehinaan dunia di mata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita lihat di zaman sekarang, orang di antara orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Mendapatkan apa? Dunia, mendapatkan sayap nyamuk, atau ingin mendapatkan bangkai anak kambing, atau mendapatkan, ya, kotoran manusia. Nauzubillah min dzalik. Itu lihat di antara orang kok berlomba-lomba untuk mendapatkan, ya, perkara hina di mata, ya, di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah inilah tentang, ya, gambaran-gambaran hina dari Nabi mengenai dunia. Nah sekarang Nabi katakan di sini,
dalam hadis yang mulia ini, yang pertama apa kata Nabi? Ta'isa abdud dinar. Ya, celakalah hamba dinar kata Nabi. Ta'isa. Ta'isa itu ya bisa berarti doa dari Nabi. Yani ya, semoga celaka hamba dinar kata Nabi. Atau yang kedua adalah bentuknya khobar. Kabar dari Nabi bahwa ya hamba dinar ya akan celaka, akan sengsara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua hal ini sangat sama-sama menakutkan bagi kita ya. Kalau ya seorang mendapatkan doa dari Nabi ya seperti ini, ta'isa abdud dinar, semoga celaka hamba dinar. Ya, naudzubillah min dzalik. Atau ketika Nabi mengabarkan bahwa hamba dinar pasti akan celaka, pasti akan sengsara kata Nabi, akan sengsara. Nih, ini disebutkan dinar dan dirham karena ini adalah eh, mata uang yang ada di zaman Nabi berupa dinar, berupa dirham, ya alat tukar ya untuk transaksi jual beli ya dengan dinar, dengan dirham. Ya mungkin kalau di zaman sekarang ya uang kertas gitu ya, uang kertas seperti dolar, ya, rupiah atau yang semisal. Nah, itulah tentang yakni mata uang yang ada di masa dahulu, dinar dan dirham. Jadi biasa ini ya, dinar dan dirham itu ya yakni hal yang ada di zaman Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan lumrah di masa itu orang melakukan transaksi jual beli itu dengan apa namanya nilai tukarnya itu adalah dinar dan dirham. Ya. Jadi Nabi yang mulia SAW mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka hamba dinar, celakalah hamba dirham kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sekali lagi boleh bisa atau dikatakan sebagai doa dari Nabi atau sebagai pengkabaran dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan doa, naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita ini menjadi hamba dunia atau hamba ya dunia yang Nabi gambarkan dengan dinar dan dirham di masa itu, ya dengan dinar dan dirham di masa itu, begitu. Nah, kemudian Nabi juga memberikan contoh lagi, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Khamisah, ya Nabi katakan celakalah hamba khamisah, celakalah hamba khamilah. Khamisah dan khamilah ada yang mengartikannya yakni perabot rumah tangga atau eh, yakni pakaian ya yang menarik di masa itu ya digambarkan dengan al-khamisah dan al-khamilah begitu. Disebutkan seperti itu karena memang kita lihat di dunia sekarang, kita hidup di zaman modern ini ya, di antara orang senang sekali ya dengan mengumpulkan apa sih namanya eh, perabot rumah tangga yang mewah harganya gitu ya, ataupun mungkin dari apa yang dia pakai, dari pakaiannya, dari tasnya, dari ininya, dari itunya, bahkan di antara orang memiliki koleksi ya mobil, kendaraan ini itu yang ya jumlahnya kalau dijumlahkan fantastis, miliaran bahkan ya bisa miliaran. Nah seperti itu kalau ya dikatakan apa namanya orang hidup untuk yang seperti itu, untuk dunianya seperti itu, maka ini bisa celaka, ini bisa sengsara kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam artian pertama, ya ini apa gunanya? Ya, apa gunanya seorang Muslim mengoleksi hal-hal tadi begitu? Ya, apa gunanya? Apa tujuannya? Ditanya dulu nih, ya. Karena banyak orang-orang yang dikatakan ashabul dunia, ashabul mal, orang-orang yang memiliki dunia dan harta itu ya karena kesenangan duniawi, karena kesenangan duniawi ya, dan mereka cari yang demikian itu ya karena keinginannya kepada duniawi itu besar sekali sehingga dia mengoleksi ini, ngoleksi itu dan sebagainya yang kalau dimanfaatkan hartanya itu untuk
umat Islam, untuk Islam dan kaum muslimin kan luar biasa itu. Ya, Masya Allah itu. Kalau dimanfaatkan untuk misalnya membangun ya pesantren, ya membangun madrasah, masjid dan lain sebagainya kan itu luar biasa. Ya dampaknya luar biasa bagus sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, dan juga tidak ada manfaatnya juga dia ngoleksi hal-hal tadi untuk kehidupan akhiratnya. Untuk kehidupan akhiratnya apa gunanya untuk kehidupan akhiratnya? Dia koleksi yang demikian-demikian itu, ya, apakah dia tidak terfikir bahwa masih banyak di antara kaum muslimin yang susah makan, ya, sulit untuk makan saja sudah sulit begitu, apalagi untuk biaya sekolah, untuk yang lainnya lah begitu kurang lebih, ya. Nah inilah yang perlu kita pahami di sini, yang perlu kita pikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang itu luar biasa, mengoleksi di rumahnya banyak perabot rumah tangga yang mahal-mahal dan seterusnya, ya bukan hal yang apa namanya eh, apa namanya yang seperti ini kita pikirkan terlebih dahulu, artinya bahwa kehidupan itu bisa saja ya yakni sesuai dengan, memang boleh seorang hidup sesuai dengan kemampuannya, namun kalau dia memilih ya hidup yang sederhana maka itu lebih utama, itu yang lebih lebih utama, tidak boros ya, kita katakan tidak boros ya, kalau seperti orang mengoleksi koleksi-koleksian yang luar biasa banyaknya mahal-mahal miliar dan sebagainya, ini masuk dalam kalimat tabzir, mubazir, hal yang tabzir, ya mubazir dalam hal ini. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas Nabi di sini mencela, ya, yakni orang-orang yang menjadi budak dunia, yang Nabi gambarkan di masa itu ya, di masa itu dunia itu dengan dirham, dengan dinar, dengan khomisah, dengan khomilah, ya perabot rumah tangga yang bagus-bagus di masa itu dan seterusnya, dengan pakaian-pakaian yang wah mahal seperti yang kita lihat dalam sejarah ya kehidupan para raja di zaman dahulu gitu ya, para raja di zaman dahulu. Nah, tentu di sini Nabi yang mulia SAW memberikan contoh kepada para sahabat dengan kehidupan beliau yang sederhana, kehidupan beliau yang sederhana. Jadi bukan Nabi tidak bisa hidup seperti kehidupan Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir dan lain sebagainya, bukan. Tapi ya bukan itu yang menjadi orientasi hidup Nabi yang mulia SAW. Orientasi hidup Nabi itu adalah akhirat, sehingga Nabi memberikan contoh kepada para sahabat dengan kehidupan beliau yang sederhana, ya, yang sederhana. Nah, inilah yang diikuti oleh para sahabat, yang diikuti oleh para sahabat, kehidupan mereka sederhana. Ya kita lihat, ya ini kehidupan para konglomerat di zaman dahulu, di zaman para sahabat, ya para tajir besar di zaman dahulu, ya saudagar besar di zaman dahulu, seperti Abu Bakar Siddiq, ya Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang tajir di masa dahulu itu, ya mereka sederhana hidupnya, ya, dan ya mereka karena memiliki orientasi kehidupan akhirat, maka sodakoh mereka luar biasa, ya. Jadi sodakoh orang-orang ya salih di masa dahulu itu mungkin kalau kita rupiahkan di zaman sekarang bikin kita geleng kepala, bikin kita geleng kepala itu sodakoh mereka itu, seperti orang yang tidak takut miskin, seperti orang yang tidak takut miskin. Nah itulah para sahabat dahulu, sehingga yang ada di hati mereka itu akhirat, dunia di tangan mereka. Kebalikan dengan orang di zaman sekarang, ya dunia di hatinya, yang ada di tangannya itu akhirat gitu. Jadi diabaikan, akhirat itu diabaikan, tidak dipedulikan. Yang dikejar hanyalah dunia, dunia dan dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah Nabi celak di sini, Nabi hinakan sehina-hinanya di sini dengan gambaran dari hadis Nabi tadi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Sungguh celaka dan sengsara hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, hamba khamilah. Ya, jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham. Bukan bukan berarti tidak boleh orang Islam itu kaya raya, bukan. Kalau ada di antara orang Islam itu yang kaya raya, contohlah orang kaya raya dari kalangan sahabat. Ya, karena memang senikmat-nikmat harta itu
jika dimiliki oleh hamba yang beriman, hamba salih yang beriman gitu ya. Hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jika seorang adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang salih, lalu diberikan harta kekayaan oleh Allah, maka dia akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak berinfak, banyak bersedekah, ya mengeluarkan zakatnya dan lain sebagainya. Nah, itu tanda dia bersyukur. Tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah ya yang kita harapkan, yang kita inginkan kepada siapapun dari umat Islam yang kaya raya, contohlah sahabat-sahabat yang kaya raya. Seperti itulah mestinya. Ya, seperti sahabat-sahabat yang kaya raya itulah dicontoh ya. Jadi tidak kita contoh dari orang-orang kaya raya di zaman sekarang yang semakin kaya semakin bakhil, semakin pelit, semakin kikir ya, sombong dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Dia lupa bahwa apa yang Allah berikan kepadanya itu adalah amanah dari Allah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya sepenuhnya, bukan miliknya. Karena kalau orang yang kaya itu meninggal, ya kepada siapa hartanya diberi? Kepada siapa hartanya mengalir? Ya tentu kepada ahli waris, ya. Jadi bukan milik dia, bukan milik dia. Dia mungkin siang malam, pagi sore dia bersungguh-sungguh mencari dunia, akhirnya dunia terkumpul, ya kan? Kekayaannya melimpah dan seterusnya, kemudian dia mati. Ya, apakah semua kekayaannya akan dibawa ke alam kuburnya, ke liang lahatnya? Kan tidak. Ya, tidak seperti itu. Ya, akan dibagi-bagi kepada ahli waris. Ya kan? Maka apa gunanya dia melakukan seperti itu kalau dia tidak yakni ingat kepada Islam dan kaum muslimin, ya. Nah, yang dikatakan untuk dirinya adalah yang diinfakkan, yang disedekahkan, yang dia keluarkan untuk Islam dan kaum muslimin, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah untuk dirinya nanti di akhirat. Jadi bukan apa yang dia tinggalkan setelah matinya, bukan. Ya, jadi ini yang perlu difahami di sini. Jangan sampai kita menjadi budak dunia, jangan sampai kita menjadi hamba dunia, ya. Nah, jadi perbedaan ya, ini perbedaan besar antara orang-orang di zaman sekarang dengan para sahabat ya. Orang-orang kaya di zaman sekarang atau di antara orang-orang ya kaya di zaman sekarang itu menjadi budak dunia, menjadi budaknya dunia. Tapi para sahabat yang kaya raya, justru dunia itulah yang menjadi budak mereka. Justru dunia itulah yang menjadi budak, ya, budaknya para sahabat yang kaya raya itu, ya, budaknya para sahabat itu. Ini kebalik dengan orang di zaman sekarang, di mana Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan bahwa penyakit, ya, nanti yang ada pada umat Islam di akhir zaman, penyakit al-wahan. Penyakit al-wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Takut mati maknanya tidak, yakni memiliki orientasi akhirat, ya. Dan untuk dunia luar biasa usahanya, ya, jor-joran usahanya istilahnya, namun untuk akhirat nggak dipedulikan, tidak dipedulikan. Nah, di sini kembali kepada hadis Nabi yang mulia ini, Nabi betul-betul menghinakan hamba dunia dengan sabda Nabi tadi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Sungguh celaka atau celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, jadi perabat rumah tangga, al-khamilah, jadi pakaian yang mewah dan seterusnya begitu. Jadi ini yang dinyatakan oleh Nabi yang mulia. Kemudian setelah itu, apa kata Nabi tentang orang-orang seperti ini? Karena tentu betul telah menjadi hamba dunia ya, hambanya dunia. In u'tiya radhiya. Jika ia diberi perhiasan dunia, dia senang. Nah, senangnya luar biasa. Wa illam yu'ta sakhit. Dan jika tidak diberi, dia marah. Ya, dia marah. Nah, ini berkaitan dengan ya, indikasi tentang hamba dunia. Jadi kalau betul-betul di hatinya hanya dunia, 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 maka klop. Ketika ia mendapatkan perhiasan dunia, maka hatinya senangnya luar biasa. Senang dan bahagianya luar biasa. Namun jika tidak diberi ya sakit, maka dia marah. Dia apa namanya tidak senang ya.
hatinya iya marah lah, begitulah kurang lebih. Inilah tanda bahwa orang seperti ini adalah hamba dunia, ya hamba dunia. Kemudian kita lihat lagi, ya tidak sampai di situ. Nabi lebih dari itu mengatakan, ta'isa wan takas. Lihat, ya, na'udzubillah, ini bagian dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah dia dan tersungkurlah. Celakalah dia, atau semoga dia celaka. Semoga dia tercelaka dan tersungkur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'isa wan takas. Wa idha syika falan taqash. Apabila dia terkena duri, semoga tidak dapat dicabut duri tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah ini berkaitan dengan doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan seperti itu, atau minimal ini kabar yang buruk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa idza syika falan taqash. Ya, ini apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita baca ini semacam merinding kayaknya kita ini. Ya, ini merinding kita membaca hadis Nabi yang mulia ini. Jangan sampai kita ini menjadi hamba dunia. Jangan sampai kita menjadi hamba, ya, hamba perhiasan dunia, ya. Seperti inilah gambaran dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya contoh pertama tentang hamba dunia. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini adalah hamba akhirat. Kita katakan, kalau yang pertama hamba dunia, maka yang kedua ini hamba akhirat. Bagaimana itu hamba akhirat? Nabi SAW mengatakan, tuba li'abdin akhadha bi'inani farasi fi sabilillah. Ya, ya, kata Nabi yang mulia, berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah. Berbahagialah, kata Nabi. Atau semoga kebahagiaan, ya, didapat olehnya. Jadi ini doa dari Nabi, ya, agar hamba tersebut mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuba li 'abdin akhadha bi'inani farasi fi sabilillah. Ya, semoga hamba tersebut bahagia yang mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana itu? Keadaan hamba ini sungguh kebalikan dengan hamba yang pertama tadi. Hamba yang kedua ini, karena dia adalah hamba akhirat, maka dia tidak memperdulikan keadaan fisiknya ketika itu. Ketika diberi tugas oleh atasannya, oleh komandannya, asy'atha ra'su, kusut rambutnya. Ini di zaman dulu ya. Orang berjihad di zaman dahulu seperti ini keadaan. Ya, kusut rambutnya, mughbarrah qadama, kedua kakinya penuh dengan debu. Penuh dengan debu. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin, ya, prajurit ditugaskan oleh komandan mungkin dengan motor militernya barangkali, atau dengan mobil dinas militernya, ya, atau bahkan lebih dari itu, ya, dengan pesawat tempurnya, kan begitu, ya, dengan pesawat tempurnya. Ini di zaman sekarang tentunya. Kalau di zaman Nabi tentu dengan kuda perang, ya, kuda perang. Jadi digambarkan bahwa orang ini rambutnya sudah tidak karuan, acak-acakan, kusut, ya. Yang kedua, kedua kakinya penuh dengan debu. Sudah pasti karena, ya, di padang pasir lebih-lebih, ya, keadaan seperti itu. Ingka nafil hirasah, tika nafil hirasah. Jika ia diberi tugas untuk, ya, menjaga atau dalam pos penjagaan, maka dia akan tetap pada pos penjagaan, ya. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau ia diberi tugas untuk berada di garis belakang, dia akan taat berada di garis belakang. Ini memang, ya, ini prajurit pangkat rendah ini tentunya. Prajurit pangkat rendah karena dia yang mendapat tugas, ya, terus mendapat tugas dari atasannya, dari komandannya, kurang lebih begitu. Jika dia diberi tugas untuk berada di pos penjagaan, dia akan taat. Kalau dia diberi tugas untuk di garis belakang, dia pun akan taat, kan begitu. Wa in istadzan lam yu'dzan lah. Jika ia, ya, minta izin, tidak dikasih.
tidak diberi izin. Jika ia minta izin kepada komandannya, maka tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Dan jika ya dia bertindak sebagai perantara, ya maka tidak diterima perantaraannya. Ini lantaran dipandang rendah pangkatnya, dipandang remeh pangkatnya, sampai seperti itu keadaannya, minta izin aja nggak dikasih, ya sebagai perantara tidak diterima, ya kira-kira begitu. Ini keadaan orang atau hamba yang kedua, sebagai hamba akhirat, kita katakan hamba akhirat. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat di sini berkaitan dengan hamba yang kedua ini sebagai hamba akhirat, tadi dikatakan anak-anak, bagian dari anak-anak akhirat atau hamba akhirat begitu, ya. Jadi orang ini ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi tadi sudah mengatakan di awal, tuba li abdin, berbahagialah ya seorang hamba yang seperti ini, kata Nabi, berbahagialah. Nabi sudah katakan dari awal, berbahagialah. Nah, tentu orang yang ikhlas akan bahagia. Siapapun yang ikhlas dalam amal-amalnya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, sebelum nanti di akhirat kelak dia akan mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat surga, dan jauh lebih dari itu melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang Nabi katakan di awal, Nabi sudah memberikan kabar gembira terlebih dahulu bagi hamba akhirat, walaupun keadaan si hamba ini menurut kacamata manusia umumnya orang rendahan istilahnya, pangkatnya rendah, status sosialnya rendah misalnya dan sebagainya, namun dialah orang yang berbahagia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena orang ini ternyata sebagai orang akhirat, ya, sebagai hamba akhirat, bukan hamba dunia, bukan hamba dunia. Ya, kembalikan dengan contoh pertama tadi, Nabi betul-betul mencelaknya, Nabi betul-betul menghinakannya, ya, sebagai hamba dunia. Nah, adapun yang kedua tadi sebagai hamba akhirat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil yang kedua yang bisa kita lihat dari bab 37 pembahasan kita di siang hari ini. Untuk lebih luas lagi kajian, silakan saya persilakan kepada jamaah untuk bertanya. Ada sesi soal jawab ya dari materi yang dijelaskan di siang hari ini, atau juga materi-materi sebelumnya boleh, tentang ria atau yang lainnya boleh, atau mungkin ingin bertanya tentang haji atau kurban atau yang semisalnya, boleh saja, silakan. Tapi lebih utama materi terlebih dahulu, baru yang lainnya. Ya, silakan. Silakan membawa acara untuk memandu soal jawab ini. Baiklah, Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat Majelis Taklim Sahabat Ilmu Teladan Rahimahullah. Barusan saja kita sudah simak apa yang Ustadz jelaskan dari kitab Tauhid ini, bab ke-37 tentang termasuk syiriknya motivasi seseorang dalam amal kepentingan dunia. Untuk lebih kita dapat memperjelas ilmu yang kita dapatkan hari ini, barangkali ada sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan atau soal-soal lain, bisa disampaikan langsung dengan cara angkat tangan atau raise hand, kemudian hidupkan mikrofon, langsung mengucapkan secara lisan di depan mikrofon, atau juga bisa melalui kolom chat. Nah, kesempatannya kita buka sesi tanya soal jawab ini di sesi kedua ini kurang lebih 30 menit ke depan sampai jam 15 insya Allah. Baiklah, kita persilakan, kami persilakan pada sahabat. Belum ada, karena belum ada saya coba masuk ke pertanyaan pertama yang sudah dari awal sudah muncul. Baiklah, pertanyaan pertama dari admin majelis. Ini pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Afwan izin bertanya, semua amalan perbuatan baik yang kita lakukan karena Allah Ta'ala, pertanyaan Ana, apakah niat tersebut harus selalu disebutkan dalam hati atau diucapkan dengan lisan? Ataukah setiap amalan baik, walau tidak disebutkan karena Allah dalam hati, dalam hati memang semua amalan baik diniatkan karena Allah juga akan mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Mohon penjelasannya Ustadz. Aduh, Iya, silakan Ustadz. berkaitan dengan ikhlas itu kan amalan hati, bagian dari amalan hati, ya masalah ikhlas, ya. Maka otomatis ketika seorang di hatinya telah menginginkan suatu amalan, dia lakukan amalannya karena Allah, itulah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilah niat ikhlas itu semacam diucapkan di hati atau diucapkan dengan lisan, nggak ada. Memang otomatis sudah ada di hati, ya keikhlasan itu sudah ada di hati, begitu. Jadi bagaimana mungkin yang namanya keikhlasan itu diucapkan dengan lisan atau semacam apa namanya disebutkan atau diucapkan dalam hati, ya nggak bisa seperti itu. Jadi ini secara otomatis saja, secara otomatis seorang melakukan ini melakukan itu karena ada niatnya, ya ada niatnya. Jadi hal yang lumrah, ya ketika seorang melakukan A B C D itu dengan niatnya, dengan apa, dengan niatnya. Jadi nggak mungkin ya kalau ada orang waras, orang berakal sehat melakukan sesuatu, melakukan A, B, C, D tanpa niat misalnya. Ya nggak mungkin terjadi ya melakukan ya amalan A, amalan B, amalan C dan seterusnya tanpa niat ya nggak mungkin. Bagaimana mungkin terjadi seperti ini? Ya, eh, ya ini yang pertama tentunya. Yang kedua tentunya niat itu secara otomatis sudah ada di hati karena Allah apa ataukah karena selain Allah kan gitu. Apakah diniatkan di hati karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu ada di hati. Seorang bisa merasakannya di hatinya apakah amalnya ini ikhlas karena Allah atau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bagus agamanya, Islamnya, dia memiliki sinyal di hatinya itu memiliki sinyal. Sinyalnya begini. Ketika misalnya amalan yang dilakukannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ikhlas awalnya ikhlas. Kemudian dia merasa di hatinya ini kok seperti masuk unsur riya. Ada semacam unsur riya di hati, ya kan? Nah, kalau dia bisa merasakan seperti ini berarti sinyalnya bagus di hati. Ya, dia peka itu hatinya, sensitif, bisa merasakan oh, di hati saya ternyata sudah ada riya ini. Ya, maka dia singkirkan dari hatinya dia singkirkan jauh-jauh, kemudian dia kembali kepada niat yang pertama. Niat ikhlas yang pertama itu niat ikhlas, dia kembali kepada niat ikhlasnya. Maka ini yang bermanfaat. Ini yang bermanfaat. Nah, ini sudah kita kaji ya pada kajian kemarin tentang masalah riya. Ya, bisa nanti diulangi lagi atau dilihat kembali pembahasan yang telah lalu tentang bab riya, bab yang ke-36. Ya, wallahu taala. Baik, silakan. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustadz tadi menjawab apa yang jadi kebingungan Anti ya. Baiklah, mungkin kalau boleh saya tambahkan Ustadz, ada banyak nasihat kalau memang itu sebuah amalan baik yang tentunya memang diniatkan karena Allah, mungkin tidak dilafazkan niatnya, baik itu lafaz lisan ataupun lafaz hati, tapi mungkin diawali dengan ucapan Bismillah kalau Ustadz ya. Gimana Ustadz? Ketika seorang akan melakukan sesuatu tentu sudah ada niat ya, sudah ada niatnya untuk melakukan Betul, betul. sesuatu, ya kan sudah ada niat itu untuk melakukan A B C D sudah ada niat. Betul. Yang kedua tentunya niatnya itu dialamatkan kepada Allah saja, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan?
Yang ketiga, pada saat akan melakukan amal saleh, betul kita mulai dengan bismillah. Ya, segala sesuatunya itu dari kebaikan-kebaikan umumnya dimulai dengan bismillah, ucapan bismillah. Contoh, mau makan saja, mau minum, kan didahului dengan bismillah. Bismillah, minum atau bismillah, makan, ya kan gitu kan. Ini berkaitan dengan teknis. Bismillah itu ya untuk mengawali, untuk memulai sesuatu itu dengan bismillah, memang Nah, seperti itu. nah, Jadi perlu difahami di sini. Jadi istilah apa bacaan bismillah itu bukan apa istilahnya ya, bukan sebagai apa namanya, tanda keikhlasan, bukan seperti itu. oh Ya, gitu bukan ya. seperti tanda keikhlasan, ya. Jadi keikhlasan itu sudah ada di hati kan? Keikhlasan itu sudah ada di hati, yang sebelumnya ketika akan melakukan suatu itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada di hati. Nah, begitu akan melakukan, startnya itu dengan bismillah, dengan ucapan bismillah. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kita kerjakan, oh ya, umumnya memang diawali dengan lafaz bismillah. Ya, artinya misal ketika akan minum, kita baca apa? Bismillah. Nah, itu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang terhapus yang memang nggak perlu diucapkan, yaitu Bismillahi asyrabu, dengan menyebut nama Allah saya minum. Nah, kan nggak perlu dikatakan saya minum atau saya makan, nggak perlu. Cukup aja diwakili dengan lafaz Bismillah. Nah, begitu kurang lebih. Jadi tidak dikatakan lafaz Bismillah itu sebagai awal sebagai apa namanya, sebagai tanda keikhlasan. Belum tentu, belum tentu kan keikhlasan itu ada di hati. Nah, nah, Ada di hati, keikhlasan itu ada di hati, dan Allah yang maha tahu. nah. Allah yang maha tahu tentang ikhlas atau tidaknya seorang hamba melakukan A, B, C, D. Nah, jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keikhlasan itu sendiri, gitu ya. Nah, Nah, tentu ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang seorang hamba, kata Nabi, yang amal-amalnya itu terlihat bagus oleh masyarakat, gitu ya. Terlihat bagus, terlihat baik lah. Pokoknya amal-amalnya amal-amal saleh gitu ya. Sehingga apa kata Nabi? Jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Artinya betul-betul dekat sekali jarak dia dengan surga. Namun ya, catatan amalnya, namun Allah Subhanahu wa taala telah mendahulunya dengan catatan amalnya, yaitu bahwa di akhir kehidupannya dia melakukan amal-amal buruk, amal-amal penghuni neraka, amal-amal penghuni neraka lalu masuk neraka. Atau dalam riwayat yang lain, ya, terlihat oleh manusia. Nah, ini dia. Terlihat oleh pandangan manusia bahwa amal-amal si fulan, amal-amal solih itu yang dilihat oleh manusia. Namun penglihatan Allah beda. Ya, apa yang dilihat oleh Allah itu beda, gitu. Yang dilihat oleh Allah bahwa si fulan ini, ya, yakni murai, ria, gitu. Melakukan amal solehnya karena ria, karena ria, gitu, karena sum'ah, ya, karena yang lainnya lah, karena unsur duniawi lah, itu begitu. Tadi seperti tadi, ya, seorang melakukan ibadah haji karena ingin dipanggil Pak Haji, kan begitu. Nah, ini kan di hati sudah ada tuh, di hati sudah ada seperti itu, sebelum berhaji itu sudah ada di hati seperti itu. Kelak ingin dipanggil Pak Haji, kan begitu. Kalau tidak dipanggil Pak Haji dia marah, tersinggung, ya. Jadi bagaimana orang-orang tidak panggil saya Pak Haji, padahal haji itu 70 juta, ya, katanya begitu. 70 juta ini. Susah payah saya ngerjain ibadah haji kok nggak dipanggil Pak Haji misalnya. Ya, sudah keliru hatinya, sudah keliru niatnya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada seperti itu. Bukan tidak ada. Ya, Allah taala. Ya, silakan yang lain. baik Ustadz, syukron. Eh, Semoga ya tadi jelas ya bahwa Bismillah itu bukan berkaitan dengan niat karena Allahnya, tapi adalah sebuah awalan dari sebuah amalan, amalan baik yang memang sebaiknya selalu dilafazkan oleh seseorang mukmin atau seorang muslim. Baiklah, kita berlanjut ke pertanyaan berikut. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ikhwan.
Afwan Ustadz, apa batasan kehidupan yang sederhana dan tawadu? Nih saya antara pertanyaannya mungkin tawadu atau zuhud kali ya, yang sederhana dan tawadu. Tapi saya agak ragu ini maksudnya tawadu atau zuhud kali ya, dengan sifat bakhil Ustadz. Mohon dijawab Ustadz, silakan. Ya, begini. Tadi sudah saya singgung ya. Misalnya ada orang kaya. Yang sebenarnya orang kaya ini dalam pandangan agama boleh hidup sesuai dengan kelasnya, kekayaannya. Boleh. Boleh, pada dasar boleh. Contoh, langsung konkret. Ada orang kaya, ya. Dengan kekayaannya dia bisa beli eh, kendaraan mobil gitu ya. Dia bisa beli mobil mungkin dengan kekayaannya di atas 1 M misal, Hmm. Mm-mm. ya. Mm-mm. Ya, dia bisa membeli mobil di atas 1 M. Namun karena orang ini, ya, orang yang kaya ini adalah orang yang eh, apa namanya, sederhana ya, ya sederhana, zuhud gitu ya, zuhud sederhana, ya, dia mencukupkan untuk ya beli kendaraan yang 1/2 M saja, ya 1/2 M sajalah, ya cukup bagi dia, sudah cukup. Nah itu sederhana tuh. Itu kalau untuk orang seperti itu sederhana, begitu. Nah kira-kira seperti itu. Itu sebagai contoh kehidupan yang sederhana bagi orang yang kaya raya. Ya, nah itu contoh saja contoh ya. Wallahu taala alam. Jadi harap dibedakan antara zuhud dengan wara. Zuhud, zuhud gitu ya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya makna zuhud itu kalau bahasa kita sederhana. Makna zuhud menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ya tarku ya eh ma la yadurru fil akhirah, ya meninggalkan hal-hal yang tidak berbahaya untuk kehidupan akhirat, ya tarku ma la yadurru fil akhirah, ini zuhud. Kalau wara itu sikap hati-hati, kalau bahasa kita sikap hati-hati itu wara, ya wara berarti tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang berbahaya untuk kehidupan akhirat, ya yang berbahaya, meninggalkan hal-hal yang berbahaya untuk kehidupan akhirat. Itu sikap apa namanya wara, yakni hati-hati dalam kehidupan. Contoh, contoh Nabi itu orang yang sangat wara sekali, sangat hati-hati dalam kehidupannya di dunia. Contohnya begini, suatu hari ketika Nabi berjalan, Nabi melihat sebutir korma di jalan dan Nabi ambil, Nabi akan makan itu korma. Tapi karena Nabi sangat wara, sangat hati-hati dalam hidupnya, sangat hati-hati, maka beliau tidak jadi makan korma itu. Khawatir. Nah ini dia. Khawatir kalau kurma itu bagian dari zakatnya kaum muslimin. Tentu Nabi dan keluarga tidak boleh makan zakat. Tidak boleh menerima zakat, tidak boleh. Zakat Allah haramkan bagi Nabi, bagi keluarga Nabi. Itu zakat ya. Tapi kalau hadiah Nabi terima. Untuk hadiah Nabi terima begitu. Nah, inilah sikap waroknya Nabi, hati-hati Nabi itu. Sangat hati-hati Nabi itu. Nah, adapun Nabi itu orang yang sangat zuhud. Bahkan dikatakan Imam Muzahidin, pemimpin orang-orang yang zuhud, orang yang sederhana. Lihat, Nabi itu gimana sih rumah Nabi? Ya, mungkin jauh lah dengan rumah-rumah kita di zaman sekarang itu jauh sekali. Ya, Nabi itu sangat sederhana rumahnya di masa itu. Yaitu rumah Nabi itu kalau kita gambarkan rumah Aisyah saja, rumah Aisyah ya. Kalau saya tidak salah itu 5 kali 8 kalau tidak salah. 5 kali 8 itu rumah Aisyah, ya, rumah Nabi itu. Ya, nah, sebagiannya untuk pekarangan itu, dan sebagiannya lagi untuk tempat ya tidur Nabi, ya
di ruang yang kecil itu, gitu ya. Dan Nabi tidurnya itu kasurnya nggak seperti kasur kita, jauh, jauh lah. Ya kasur Nabi itu eh, yakni terbuat dari anyaman daun kurma ya atau pelepah kurma begitu. Ya sehingga kalau Nabi tidur di atasnya akan tercetak itu pada tubuh Nabi ya tikar tersebut begitu. Jadi sangat-sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali, jauh dari bayangan kita. Makanya ketika Umar masuk ke rumah Aisyah, jumpa dengan Nabi, Umar kaget. Ya, Umar kaget sekali. Dan Umar ya menangis ya melihat keadaan Nabi itu. Anta ya Rasulullah, engkau seperti ini wahai Rasul, tidakkah engkau melihat ya Raja Persia, Raja Romawi ya empuk kasurnya, bagus kasurnya dan seterusnya ya. Apa kata Nabi kepada Umar Al-Khattab, dan ini yang membekas sekali pada kehidupan Umar Al-Khattab ketika ia menjadi khalifah ya. Ya Umar, mali warid dunia. Wahai Umar, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia ini, kata Nabi. Inna mamathali wa mathalud dunya qaraqibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Yani permisalan diriku dengan dunia adalah seperti musafir. Seorang musafir yang beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Selesai istirahat sejenak, sebentar, lalu si musafir ini meneruskan perjalanannya yang jauh. Nah inilah ya pernyataan Nabi, perkataan Nabi kepada Umar Al-Khattab, dan ini yang sangat membekas kepada Umar Al-Khattab ya, terlebih ketika beliau menjadi khalifah yang kekayaan, kekuasaan ya khalifah ketika itu luar biasa luasnya, bahkan satu kerajaan superpower telah dapat dikuasai di zaman Umar Khattab, itu kerajaan Persia. Seluruh kekayaan ya kerajaan Persia dibawa ke negeri Madinah, dibagi-bagi kepada kaum muslimin ya, menjadi sejahtera mereka hidupnya di masa Umar ya. Namun khalifah sendiri lebih kepada kesederhanaan, hidup sederhana ya. Terlihat dari baju khalifah itu baju biasa, bukan seperti baju raja-raja di zaman dahulu ya. Baju raja-raja kan baju-baju yang mahal itu, yang penuh dengan perhiasan dan seterusnya gitu ya, yang mahal lah intinya begitu. Dan Khalifah Umar nggak memiliki mahkota sebagaimana raja-raja dahulu memiliki mahkota yang mahal harganya, tidak ya. Beliau pun tidak memiliki istana sebagaimana raja-raja dahulu memiliki istana-istana yang megah, yang mahal gitu ya. Ya, juga khalifah tidak memiliki kendaraan kecuali kendaraan yang sederhana, kuda, yang sederhana di masanya dahulu. Tidak seperti kendaraan raja-raja di masa dahulu yang memang mewah sekali. Ya, nah inilah yang kita lihat dari ya sikap zuhudnya Khalifah Umar yang meniru zuhudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah berkaitan dengan sikap zuhud. Zuhud itu artinya sederhana. Kalau warok ya hati-hati dalam kehidupan. Ya, ini bisa dibedakan antara zuhud dengan warok. Zuhud dan warok gitu ya. Wallahu taala. Ya, silakan. Ada lagi Baik pertanyaan Ustaz, terakhir baik. barangkali? Baik Ustaz. Syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga ini menjawab pertanyaan antum ya. Baiklah. Kalau saya telusur ke chat, belum ada pertanyaan lagi. Jadi masih diberi kesempatan satu pertanyaan lagi, baik berupa pertanyaan langsung yang disampaikan secara lisan ataupun lewat kolom chat. Kami beri waktu 10 menit paling banyak ke depan karena jam 15 kita tutup kajian ini. Belum ada. Kalau belum ada, dari saya aja pertanyaan Ustaz. Ini, Afan, ini ada satu masuk. Silakan aja kalau gitu. Dari Mbak Ika. Tafadhol Mbak Ya. Ika. Assalamualaikum Ustadz. Satu pertanyaan. Kalau misalkan namanya kayak sholat tahajud, puasa, tapi diselipi dengan harapan gitu atau doa, itu
ini Doa nggak sih hajat Ustaz? maksudnya? Seperti itu misalkan rajin tahajud supaya misalkan anak lulus ujian, puasa juga supaya apa namanya sehat gitu Ustaz. Terus banyak bersedekah untuk menghindari bala. Seperti itu mencemari ini nggak keikhlasan nggak gitu Ustaz ya? Itu aja sih syukur Ustaz. Ya, pertama saya tegaskan kembali bahwa semua amal ibadah apapun yang dikerjakan itu, ya tentunya niatnya harus ikhlas karena Allah saja. Tidak ada unsur-unsur duniawi. Jangan ada unsur-unsur duniawi. Ini pertama. Yang kedua, memang ada di antara amal-amal ibadah atau amal saleh yang dikerjakan apabila dilakukan, ya Nabi jelaskan akan begini, akan begitu. Itu kalau ada dalilnya. Itu kalau ada dalilnya boleh kita berharap seperti itu. Kalau ada dalilnya, ya. Yang jelas karena Allah sajalah, ya. Adapun untuk masalah duniawi sudah ada tempatnya berupa doa. Nah, ini tempatnya. Tempat kita meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam urusan dunia kita atau urusan akhirat, yaitu sekali lagi dalam doa. Kalau kita ingin tadi dikatakan anak lulus ujian, sehat walafiat dan sebagainya, doa. Adanya dalam doa. Jadi agama ini sudah menempatkan untuk urusan-urusan duniawi, untuk kepentingan-kepentingan duniawi sampai akhirat itu dalam doa. Mintalah kepada Allah apapun yang akan kita minta untuk dunia kita, akhirat kita, itu doa namanya. Makanya Islam sudah memberikan porsinya, ya. Islam sudah menunjukkan pintunya. Ya, kalau untuk urusan-urusan dunia pintunya adalah doa. Tapi untuk amal-amal ibadah yang kita kerjakan jangan ada unsur duniawi sama sekali. Jangan ada. Betul-betul karena Allah saja. Lillahi ta'ala saja sudah. Lillahi ta'ala saja. Contoh tadi sudah saya berikan. Ya, ini contohnya tadi misalnya nih, ya, seorang memperbanyak amal soleh. Tadi dikatakan tahajud, bolehlah tahajud misalnya, ya. Lalu niat tahajudnya lillahi ta'ala saja, lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Jangan ada karena yang lain, ya. Kemudian dia berdoa di situ. Dia berdoa agar anaknya lulus ujian, dia berdoa agar urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah di dunia, ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Ini ada dalam doa. Jadi jangan keliru antara ibadah, antara amal saleh dengan doa. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, Ustaz, bukankah doa itu adalah ibadah? Betul. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Namun doa adalah ibadah yang dikhususkan oleh Allah untuk kita meminta apa saja dalam kepentingan dunia kita sampai akhirat kita. Itu doa. Itu doa sudah dikasih, ya, di porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa namanya. Maka kita mau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa, dalam doa. Mau sehat, mau lulus ujian, mau apa saja dalam urusan dunia ini ada dalam pintu doa. Nah, ini dia, ya. Ini harus difahami. Ya, doa, doa. Ya, dalam doa, doa kita. Minta apa saja boleh, boleh. Silakan minta apa saja kepada Rabbul Alamin. Kebaikan-kebaikan dunia sampai akhirat. Di dalam doa. Tapi untuk amal saleh yang lain, ibadah yang lain, nah ini betul-betul tertuju kepada Allah saja. Tertuju kepada Rabbul Alamin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi saya katakan, misal orang ini ikhlas. Orang ini ikhlas betul pelihara anak yatim. Ikhlas, nggak ada unsur dunia sama sekali. Nggak ada unsur dunia sama sekali. Ternyata Allah, ya, lapangkan rezekinya. Allah mudahkan usahanya, bisnisnya, dan seterusnya. Itu kita katakan itu adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan keutamaan itu kepada si hamba ini, dan jangan kita kait-kaitkan dengan amal kita atau ibadah kita pelihara anak yatim. Jangan sekali-kali, jangan sampai seperti itu. Tidak boleh. Ya, contoh gini. Misal ada
si pelajar ya, kok tiba-tiba rajin sholat tahajud. Ketika ditanya, nah tumben nih sholat tahajud. Iya, karena mau ujian semester. Kita katakan ini nggak boleh seperti ini. Ini sudah niat syirik. Ini sudah niat yang keliru. Niat yang jelas mengandung kesyirikan. Ya, jadi seolah-olah apa namanya ya, sholat tahajud itu kayak ingin ditukar dengan lulus ujian. Dari mana seperti ini? Ya, bagaimana mungkin kok ibadah ya diniatkan untuk lulus ujian ini? Ya, ibadah itu luar biasa. Mestinya ibadah itu kan mencapai atau menginginkan ridha Allah, hal yang paling tinggi lah. Ya, mencapai ridha Allah, yang dengan ridha Allah itu kita bisa masuk surga, mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Itu puncak tertinggi nanti di akhirat. Itu yang kita inginkan. Ya, kita inginkan tuh seperti itu. Bukan masalah rendahan, masalah dunia. Ini lulus ujian semester dan sebagainya, itu masalah rendah sekali. Masalah rendah sekali dalam semua yang berkaitan dengan masalah dunia itu masalah yang rendah. Masalah yang hina, yang rendah sebenarnya begitu. Ya, kalau dalam pandangan Nabi tadi saya katakan, dalam dunia itu, dalam pandangan Nabi itu hina sekali sebenarnya. Jadi jangan sampai kita istilahnya kita berharap ya, yakni menginginkan atau meniatkan dari amal soleh atau ibadah itu masalah dunia, jangan sampai. Jangan sampai seperti itu. Itu kan rendahan sekali. Ya, hina sekali kita itu kalau seperti itu. Hendaknya kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pencapaian yang luar biasa. Tujuan dan niat yang Masya Allah seperti itu. Yang harus ada pada hati kita semua ya. Wallahu taala. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita pada siang hari ini menjelang sore. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar tetap Ustadz, ikhlas. saya potong sedikit aja Ustadz. Afan Ustadz. Ustadz Afan. Ya, silakan. Itu kan di dalam bab ini dikatakan bahwa orang yang melakukan amalan yang berkait yang apa namanya, di tujuannya untuk kepentingan duniawi masuk kategori hukumnya syirik. Ini syiriknya syirik yang seperti apa, Ustadz? Ini yang bisa syirik besar. Bisa syirik besar, bisa menuju syirik besar. Bisa menuju syirik besar. Ya, tergantung dengan niatnya. Oh, gitu, tergantung kepada niatnya. Bisa menuju syirik besar kalau betul-betul cuma dunia yang diharapkan, bukan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukran. Jadi yang jelas syirik itu sudah tergolong dari syirik ya, naudzubillah min dzalik. Jadi minimal syirik kecil dan dapat menuju kepada syirik besar tergantung dari niatnya, niat si hamba itu bagaimana gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, syukran Ustaz. Afan tadi motong Ustaz. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah taufik kepada kita semua untuk berada di tauhid, di atas sunnah Nabi dan di atas manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.